gitu ya, bahwa langit itu AC besar gitu ya, remote-nya ada di rata gitu ya, belinya di mana itu remote gitu Allah ya. Jadi anomali Bapak Ibu, dengan sirkuit Mandalika negara kita dianggap sudah sampai peradaban maju dan modern. Tapi Rungkat Jaya ketika datang pawang hujan langsung rungkat, kembali ke zaman primitif itu ya. Benar enggak ada orang yang bisa menurunkan hujan, nahan hujan, memindahkan air hujan gitu Pak? Kenapa banyak yang percaya? Iya, percaya dukun disebut pinter, siapa percaya dan mubarok itu, padahal air hujan itu hak mutlak kuasa. Lihat di surat Luqman ayat terakhir, innallaha indahu ilmus wa yunazzilul, Allah yang mengatur hujan. Nabi pengen turun hujan, tapi tidak di sekitar Nabi. Di hadis Bukhari, nah doa pengen turun hujan silahkan, tapi di tempat kami mah jangan hujan, di sirkuit Mandalika. Nah doa Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah turunkan kami di sekitar kami, jangan di kami. Ayat kedua pikir ada semuanya. Nah balik lagi, jadi air disebut barokah. Nikmatnya satu tempat karena ada air. Taman disebut enak karena ada air, sampai tumbuh-tumbuhan jadi curcol cair. Makanya gambaran surga tajri bintah lihat. Lalu dibedah awak kurang oke, stiluhur sausap rambut jeung totombena, dihandap sausap dampal jeung abi mantega dorong geus bae kodolusi. Sadayana ge cair. Itu benda cair. Otak kita 80% cairan. Daya cairan mau bisa mikir, bisa stroke itu. Ya, cair. Makanya waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami menjadikan makhluk hidup itu semuanya dari air. Nggak ada kehidupan kalau nggak ada air. Barokah, air itu disebut barokah. Makanya keperluan kita pada air akan lebih ketimbang kita pada apapun. Lamun teu aya solar, mun teu aya pertalite, lamun teu aya pertama, teu aya minyak, maka yang mati itu mesin. Tapi lamun teu aya cair, yang mati itu kita, makhluk hidup. Itu. Makanya harga air lebih mahal ketimbang apapun. Karena ini sumber kehidupan. Nah, air disebut barokah, banyak juga. Kota yang disebut barokah secara langsung jelas itu kota Mekah, di samping Palestina. Gitu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarak. Sebetulnya tempat pertama yang dipakai ibadah itu ada di kota Mekah yang penuh dengan barokah. Makanya Mekah disebut barokah. Satu, lihat buah-buahannya banyak, walaupun tidak ada pohon, jarang pohon, tapi buah-buahan selalu ada, barokah. Walaupun tandus, walaupun panas, walaupun dalam Quran watak asli orang sana ma asyaddu kufra wa nifaqo, pangkapir-kapirna pangmunafik, munafik bebal bahasa urang mah. Tapi justru orang-orang rindu datang ke Mekah. Jangankan yang belum, yang sudah saja ingin pulang. Kakak datang ke imam balik umroh hayang berangkat deui. Gitu. Pihak antrian haji bayar 25 juta, nunggu 20 tahunan di Jawa Barat.
bayar 25 juta, ada yang bisa menunggu sampai menunggu 2 kabupaten di Indonesia 60 tahun. Cik Bapak Ibu datang ke daerah mana bayar nunggu puluhan tahun. Wah ayo ke Amerika urus 1-2 minggu beres Pak bisa. Betul nggak? Ke Jepang beres. Ini mah simpan uang 25 juta. Ditarik-tarik. Kamariku kopi 2 tahun ya sudah ditarik, itu udah jadi semua. Tapi makanya hanya disimpan. Ada nggak? Nggak ada. Berapa uang? Lebih dari 2 juta katanya yang sudah antrian nunggu di Indonesia kali 25 juta. Gitu. Nah, ada di dunia. Satu daerah kalau ingin dikunjungi jadi destinasi wisata nggak modal heula. Cireau nggak modalnya seberapa. Mang Agus sekarang Persik sampai terkenal nggak modalnya seberapa. Ya gitu. Pangandaran jadi favorit setelah Bali, nggak modalnya sabara di bagus-bagus. Mekah mah jadi bagus-bagus gitu. Kalaupun di bagus pelayanan buat jamaah, bukan jadi destinasi wisata. Wah, luar biasa. Nah ini barokah itu, barokah. Makanya nanti kalau banyak orang, ya banyak uang. 2016 pemerintah Saudi Arabia meliris devisa dari jamaah haji saja yang kuotanya dibatasi tidak kurang dari 226 triliun. 226 triliun duit KB udah jeung bersih gitu. Barokah. Alana barokah, sholatnya sama jeung kita duhur, asar, maghrib, isya. Tapi sholat di dia mah kalau berjamaah maksimal 27. Di Mekah mah sholat yang sama gerakannya apapunnya sama, bobotnya 100.000 sekali sholat. 5 waktu sholat 500.000. Di urang mah 5 waktu teh 135 sehari semalam. Di ditu mah 500.000 sabulan we sholat ka Masjidil Haram. 500.000 kali 30 15 juta pahala. Makanya kalau mau teh geus tara ka masjid. Ini baru. Bapak Ibu, makanya kalau disebut barokah maknanya kebaikan yang tidak terbatas. Coba doa apa doa yang penuh barokah? Satu makan. Apa makan? Allahumma barik. Makanya Bapak Ibu kalau makan harus sampai habis, nggak boleh tersisa. Makanya Nabi sampai habis itu anjurannya yal akoha au yunikoha, dilamotan atau panglamotan kan. Bapak Ibu lamun ayah sesa panglamotan kan ka istri. Mama, iya. Itu. Kunaon harus dilamotan? Rasulullah menyebutkan barokah. Fa innakum la tadruna bi ayyi ta'amikumul barokah. Kalian tidak tahu di makanan mana adanya barokah. Apakah yang sudah masuk perut atau remeh-temeh susu sesan masih ada di luar? Barokah. Karena Mang Ujang barak mam kudu sampai seet, sampai tetes terakhir. Karena menentukan barokah. Yang kedua doa barokah no. Doa barokah pamante naon doana barakallahu laka wa barokah. Barakallahu laka naon maknanya sing sampai gini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada wahai pengantin wa barokah alaika, mudah-mudahan berkah itu langgeng. Nalika izab kabul pasti dapat barokah. Pertanyaannya bisa langgeng enggak? Silakan. Jadi nikah itu barokah, kebaikan yang tidak terbatas, yang tidak akan didapatkan lamun ngajomblo. Lamun teu nikah mah moal kenging barokah. Naon barokah nikah? Satu, hidup mengikuti sunnah Nabi.
Di kita banyak ngaku umat Nabi, mending ngaku umat Nabi, mending di aku ku Nabi jadi umat Nabi. Mending di aku. Nu di aku mah nu nikah, nu teu nikah mah ngaku umat Nabi ge moal di aku. Muka lu lah jauh kasihan kan. Mang Agus seri status tuh. Punten can nikah ulah kasih diri. Kedua barokah nikah naon? Yang kedua barokah nikah apa? Barokah nikah yang kedua 24 jam berpahala. Nikah itu ibadah paling lama. Salat 10 menit. Hajian kan saminggu dalam mana menunggu pulang pergi. Ramadan sahur kan 12 jam. Paling lama bulan Ramadan sebulan. Tapi nikah mas sampai mati. Udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Sampai mati. Makanya nggak ada ibadah paling lama kecuali menikah. Tidurnya dapat pahala, makannya dapat pahala, hukum pakai Indonesia dapat pahala. Nikah. Hatta taj'alu lima min mu'atika. Kata Nabi, sampai engkau mensuapi pasangan hidupmu. Suami mensuapi istri, istri mensuapi suami, istri mencetan salaki. Meja rembi. Berhubungan suami istri pahala. Karena nugas nikah mas sarehat tinggal di pasokan. Gitu ya. Itu termasuk dibeungharkeun nikah mah. Fantihul ayyam minkum wassalihin min ibadikum iyakunu fuqara. Pamuda mah jaran beunghar ari lain warisan. Pamuda mah boro-boro boga imah, boga piring teu boga gelas setok, tapi udah nikah mah itu. Makanya kutlubul dina fil nikah, kata Ibnu Mas'ud menafsirkan hadis ini, ayat ini, carilah kaya dengan jalan menikah. Tuh tinggal Mang Agus kayak itu, begitu tenang, begitu bahagia, beda pancaran wajah. Kenapa Rasul bahagia? Karena Ramadan bulan penuh berkah. Apa barokahnya? Yang pertama disebut barokah itu iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan sahur. Coba Rasul menyebut barokah Ramadan itu ada yang pertama di kewajiban sahur. Kalau boleh milih hukum mending sunat mending wajib. Kalau boleh memilih ya yang sunat. Wajib dilaksana dapat pahala, ente dapat palu siksa. Yang sunat mah dilaksana dapat pahala, tidak apa. Tuh teu nanaon. Jadi teu saum ge teu na. Makanya sesungguhnya berat kene nu sunat tibatan wajib. Buktinya Ramadan sabulan mah beres, nyawalan mah genep hari. Kunaon sabab sunat ieu. Lu sunat mah boro-boro teu sahur, sahur oge teu kuat. Boro-boro teu sahur, sahur oge teu kuat. Udah sahur mau sahur sunat, eta ge geus tanggal 10 Syawal. Da bingung ka hiji masuk tamu. Itu kakara ke sakali ek sahur ke hari ke-10 Syawal eta ge papangi jeung membantu ini silaturahmi ampun aja kabeneran soal puasa berpuasa puasa naon nyawalan nyawalan ieu isuk deui papangi ditraktir gratis tuh gratis lumayan. Jadi boro-boro sahur teu sahur oge teu. Tapi Ramadan mah boro-boro teu boro-boro sahur teu sahur oge kuat. Betul enggak?
urang teh adan tadi teu kabulu sahur. Kumaha tuh puasana kuat? Dikuat-kuatkeun. Kunaon wajib. Karena diwajibkan jadi kita memaksakan. Terkadang Bapak Ibu kemampuan lahir kalau dipaksa. Makanya meningkatnya dipaksakan surga timbatan sukarela abus. Kebaikan itu harus sistemik dipaksa. Buktina Ramadan sabulan dipaksa kuat. Padahal masa sunatna langka. Pas tanggal hiji sok sanajan hari kepanasan nasional. Kayak hari Sabtu menjadi gerak tali berat gitu. Udang-udang teh waktu sholat KWC jeung tas asal kakak sarpat. Ini lalu saya sabab karena biasa. Tapi karena dipaksa maksakeun ku bapak. Jadi kayak anak-anak kita Pak. Anak-anak kita tuh pinter lamun ngapalkeun unggal poe ngan ngapalkeun ngapaksa lamun arek ujian. Betul enggak? Coba kalau tiap hari pikirannya seperti ujian paling ternyata Allah maksa kita dengan saum Ramadan bukan 6 hari, bukan 2 minggu, sabulan ge kuat. Luar biasa. Nanti Bapak Ibu, ketika saum dilaksanakan dan ini diwajibkan, ternyata menggiring, mengangkat amal-amal yang lainnya. Nah, itu Pak barokah. Lamun sholat diwajibkan meningkatkan sholat wukuf. Haji diwajibkan dengan haji wukuf. Paling ke Masjidil Haramnya, paling baca Qur'annya, paling sholatnya. Gitu. Lamun zakat diwajibkan zakat wukuf. Tapi ketika saum Ramadan diwajibkan, kabeh ibadah narai. So, kalau lagi saum Ramadan, maca Qur'an ningkat deh. Ningkat enggak baca Qur'annya? Nih. Di target minimal seberapa juz? 1. Jadi sabulan khotam. Bapak Ibu di bulan Ramadan kita targetkan ini wajib asatid minimal Pak Edi nanti dicek minimal khotam seberapa kali? Seberapa Pak Edi? 2 kali. Jadi sehari 2 juz baca Quran. Ya iya. Sehari 2 juz. Jadi 15 hari sekali beres. Ini nanti kewajiban tolong kepala unit melaporkan nanti. Yang lebih bagus. Mudah-mudahan ada reward ya. Itu. Ya harus tingkat. Orang lain yang umum Pak, sajus umum, betul nggak? Masyarakat umum sajus kota. Kurang memberikan tiap hari ada absen ibadah. Tapi harus meningkat. Baca sajus teh eta teh 50 menit. 50 menit. Kurang lebih 45 sampai 50. Berarti lamun 2 juz berapa? 100 menit berarti sajam 1. Dari 24 jam menyisihkan waktu sajam 1. Bagi 5 waktu, 3 waktu lah ulah jadi 5. Berarti rata-rata berapa? 30 menit. Tos duhur pada sajam tadinya. Itu atau 30 menit. Tos asar sami. Itu tos maghrib ada pamong. Terus. Tos salat isya atau tos salat pilih tos subuh mah aya kuliah minimal ulah 5 waktu, 3 waktu 30 menitan nyampe mah. 30 menitan nyampe. Apalagi dicicil. Abdi mah sekaligus lebih mantap. Yang penting nanti ada absensinya ya. Jadi baca Quran, karyawan al-amin selama Ramadan sehari minimal 2 juz, 1 bulan 2 kali khotam. Untuk apa? Tadi ku Ramadan mah barokah teh diwajibkan saum maca Quran nage. Diwajibkan saum salat sunat nage. Nah, padahal sapopoena teh tak sapopoena teh boro-boro tahajud rawatib gitu. Tapi Ramadan mah jangankan rawatib, taraweh naik diamalkeun. Padahal beres Ramadan mah taraweh. Biasana tarahajud. Pan tahajud, taraweh, witir, qiyamul lail, qiyamul Ramadan teh eta keneh kehe. Tai kotok, tai hayal. Tai ingat pesan bukan dulu
Gitu. Makanya nggak ada dalam satu malam sholat witir, sholat malam 2 kali, 1 kali. Jadi setelah taraweh tidak ada tahajud. Lu taraweh terus tahajud, makan sahur, cuci mulut, kuku tahu. Jadi sekali saja. Gitu. Jadi satu amal 5 nama. Di bulan Ramadan namanya Qiyamul Ramadan atau tarawih. Di luar Ramadan bisa witir, bisa Qiyamul Lail, bisa tahajud. Tinggal Pak, minum masjid. Kau mau malam pertama tarawih mainnya. Terus maghrib ya, hari kedua lumayan, hari ketiga mulai melehoy. Tapi minimal ada masjid-masjid lebih meriah ketimbang hari-hari biasa. Sedekah infaknya, zakatnya meningkat deh. Meningkat. So, Ramadan lu koreke jadi bagus. Lu bager jadi bager bisa. Ya, meningkat. Bahkan yang hebat itu Ramadan itu bisa menciptakan suasana 24 jam perasaan ibadah. Di luar Ramadan mah perasaan ibadah teh kan nuju ngaos, nuju sholat, nuju ngalongok udun, nuju nyolatan mayit, itu perasaan ibadah muncul. Di bulan Ramadan mah 24 jam muncul. Nah ini Pak, suasana ini tidak akan bisa didapatkan. Gitu, makanya ulah sok ibah ngobrolkeun batu lagi Ramadan. Kira tuh ngobrolkeun batu di luar Ramadan nggak boleh ngomong. Udah pula garut berpuasa bisi apa? Kira tuh gelut sawah. Kapan pun nggak boleh. Bandingannya al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Paman marodo fihinnal hajja, kalau haji dilaksanakan fala rafasa, jangan ngobrol porno, jangan melakukan gerakan erotis yang melahirkan nafsu birahi, wala usuko, nggak boleh durhaka, wala jidala, ulah pareleo, adu reno pil haji lagi haji. Oh berarti di luar haji nuti menang, nggak boleh. Komo lagi ibadah, ngobrolkan batur, kemudian juga ribut, apalagi gelut, kapan pun tidak boleh, apalagi lagi budak kurang nonton TV wae kumaha. Nonton TV wae tibatan nonton TV bener-bener tering kene ngaderas keur puasa. Tinggal disebut puasa. Ini hebatnya Roma. Makanya itulah yang disebut oleh Rasulullah, Bapak Ibu, bahwa bulan Ramadan penuh barokah. Karena penuh barokah, kalau saum dilaksanakan, ibadah penyerta naik, makanya wayuk tahu abwabul jannah, dibuka pintu surga secara tidak langsung. Ibadah Ramadan dengan segala varian ibadah ketika diwajibkan itu membuka pintu surga, pada saat yang sama mengunci pintu neraka. Makanya inilah yang membuat Rasul bahagia. Itulah yang disampaikan Rasul, lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan. Kalaulah manusia tahu bagaimana wahnya, hebatnya, istimewanya Ramadan, la tamannat, pasti dia meminta ayyakuna syahrul kullu Ramadan, bahwa 1 tahun itu akan diminta bulan Ramadan semua. Bukan 1 bulan, 12. Catatannya kalau tahu. Berarti kebanyakan mah tidak tahu. Bukti kebanyakan tidak tahu, Ramadan pengen cepat selesai. Lu diantosan teh Ramadan lebaran. Buktinya saum kakarak 2 hari geus ngobrol sabaraha dinten deui Padahal kalau orang tahu bagaimana wahnya Ramadan, justru 1 tahun 12 bulan jadi Ramadan semuanya. Makanya Bapak Ibu, bulan Ramadan disebutnya bulan penuh barokah. Hati-hati, di kita mah bulan penuh barokah teh eta teh Ramadan. Hati-hati, Ramadan tanpa disebut barokah, Ramadan mah penuh
Pertanyaannya gini, ketika Ramadan berlalu, apakah kita dapat barokahnya? Itu sebetulnya PR terbesar. Kalau Ramadan penuh barokah sudah pasti, cuman diri kita dapat barokah enggak? Sebab kata Rasul, nanti ada orang yang celaka. 3 kelompok orang celaka, salah satunya dakhala alaihi Ramadan. Dia bisa hidup dengan bulan Ramadan, bisa juga beribadah, ikut merasakan suasana Ramadan, kuman salaho. Tapi ketika Ramadan berlalu, qabla ayyul farolah, tapi dosa-dosanya belum dihapus. Di antara ciri diterimanya Ramadan kita, gufir wa ma taqaddama min dzanbi, yang di hadis khutbah iftitah Nabi, dikunci pintu neraka itu dosa diampuni. Itu pangrugi-rugina jalma bisa hidup di bulan Ramadan, tapi ketika beres Ramadan sebagai penghapus dosa, dosa masih ada. Berarti barokah tidak dimiliki. Kenapa tidak dimiliki? Cek itu ya, ibadahnya, saumnya, imanan wa saum yang diterima itu man shoma Ramadan iman. Iman itu maf'ul azim dalam bahasa Arab, pekerjaan hati. Aku datang ke masjid iman. Karena ada orang yang saum dasarnya tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tidak iman. Ada orang yang saum dasarnya diet, nurunkan berat badan. Ada orang yang saum dasarnya ingin punya ilmu pelet, sekali melirik oke sajalah. Ada orang yang saum dasarnya ingin punya ilmu kekebalan tubuh, teterak di kadek, teterak ditembak, teterak di ciduhan. Ciduhan gerak itu saksi betul seucap nyata. Oh, keimanan gitu. Kutiba alaikumus, kalau engkau orang beriman buktikan dengan saum. Yang kedua wahtisaban. Wahtisaban itu apa? Pakai perhitungan. Mau ngebangun rumah berapa bata? 10 bata. 1 bata 14 meter persegi. Berarti kali 10 140 meter. Tanya arsitek. Gitu. 1 meter mau yang berapa? Kualitas yang bagus berapa? Minimal 3 juta. Berarti 3 juta kali 140 420 juta. Wah, bisa. Orang tidak akan mungkin bisa berhitung kalau tidak punya ilmu. Begitu. Saum juga yang diterima bukan sekedar iman, tapi punya dasar ilmu. Bukan karena orang lain saum kita itu saum. Wah, bisa. Makanya nanti di antara target orang yang saum itu harus nambah ilmu, karena ilmu jadi dasar diterima tidaknya kita dapat barokah dalam saum atau tidak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maksimalkan jamuan Allah, kalau bahasa siapa, di bulan Ramadan, sehingga kita bisa hidup. Mudah-mudahan barokahnya harus kita raih. Harus rugi kalau Ramadan sekarang tidak kita raih barokah, karena tidak ada jaminan tahun besok Ramadan kita akan lagi. Dari Ramadan tahun kemarin sampai sekarang berapa saudara kita, tetangga kita, baraya kita, teman kita yang meninggal? Ada, betul kan? Mungkin orang tua kita, murid kita, ada yang meninggal. Sebagaimana kalau dari Ramadan sekarang, Ramadan tahun besok, siapa yang masih hidup, siapa yang sudah meninggal di antara kita. Wallahu. Makanya ini jadikan dianggap Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maksimalkan kesempatan emas. Ramadan itu kesempatan emas. Jadi kalau setai kerma kesempatan emas teh dioper, sudah kosong, gawangnya nggak ada back, nggak ada kiper, bola tinggal nyeploskan, tinggal gitu. Datang Ramadan teh, wah, kenapa Rasul bahagia? Kesempatan apapun kita maksimalkan 24 jam pikiran, hati, amal kita untuk ibadah kepada Allah.
bahwa kita beraktivitas sebagai guru, sebagai karyawan itu juga bagian ibadah, maksimalkan. Gitu ya, maksimalkan sehingga nanti beres Ramadan teh keberkahan kita dapatkan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokah. Iman takwa turun barokah. Kalau orang tidak iman, Bapak Ibu, tidak takwa, tidak syukur, itu cara Allah nyiksa. Ma'ayam Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian tidak syukur dan iman. Berarti kunci datangnya adab Allah karena tidak syukur, berarti kufur dan tidak iman. Berarti kunci datangnya barokah dari Allah iman dan takwa. Itu. Satu, kalau takwa itu kan nanti target Ramadan takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Anda dipintarkan. Nanti ke anak-anak kita supaya ente pintar, sing takwa adalah Allah, mudah ilmu masuk. Yang kedua, cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa yang Yusuf sampai sukses? Itu iyasbiru wa yattaqi fa innallaha la yudhi'u ajral muslimin muhsinin. Kalau kalian takwa kepada Allah dan bersabar, takwa dan sabar. Yang ingin hafal Quran, takwanya tingkatkan, sabarnya tingkatkan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang takwa dan sabar. Itu. Jadi takwa, sabar membuat orang pintar, membuat orang sukses. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan semuanya tersedia. Tinggal kita memaksimalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk kegiatan pesantren, insya Allah besok terakhir kita sebelum Ramadan itu besok terakhir kegiatan. Bagaimanapun kegiatannya sesuai dengan edaran surat besok terakhir ya. Gitu. Terserah apakah mau sampai jam 10, mau sampai itu, pokoknya besok terakhir. Kalau nggak ada bersih pokoknya mau besok terakhir. Hari Jumat libur biasa, hari Sabtu hari pertama libur, hari Ahad tanggal 2 Ramadan kalau nanti saumnya mulai hari Sabtu, maka nanti Bapak Ibu kecuali kalau saumnya mulai hari Ahad, di hari Ahadnya libur, hari Senin masuk. Tapi kalau saumnya mulai hari Sabtu, berarti hari Ahad itu sudah masuk. Kenapa hanya satu hari ya? Karena satu, timbangan kita liburnya di akhir hari. Gitu. Dan di rumah juga kadang tidur. Yang kedua, asrama supaya tidak pulang. Karena bagaimanapun terintegrasi. Sehingga nanti kita belajar itu hitungan kita hanya 18 hari dengan hari Jumat, 16 hari fullnya. Selama Ramadan itu hanya 16 ya. Jadi 2 minggu lebih 2 hari selama Ramadan. 10 hari terakhir itu sudah diliburkan. Bagi mereka yang ingin i'tikaf silakan. Nanti pesantren juga insya Allah akan membuka yang mau i'tikaf. Tiap tahun alhamdulillah ada. Yang kedua juga silakan nanti diisi dengan daurah Quran. Yang ingin menambah hafalan bisa silakan. Anak-anak kita kemarin sudah ada yang 7, 10, 12. Targetkan ini ya. Itu. Nanti sekitar 10 hari setelah Lebaran juga libur, jadi liburnya sekitar 3 minggu. Ya, ini nanti di akhir kartu. Begitu. Kegiatan lain yang disampaikan begitu. Yang jelas kita berpesan supaya bulan Ramadan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah, keimanan, ketakwaan. Termasuk juga proses belajarnya lebih mengarah ke sana. Gitu. Kalau masuk agak siang jam 8, duhur beres, gitu kan. Itu lebih banyak mengarah ke arah pengkajian Quran, hafalan Quran, pembinaan akhlak mulia. Itu praktek wudu yang belum mampu, belum bisa, lebih mengarah ke sana. Ya yang lain bukan berarti tidak boleh, silakan. Gitu. Cuman lebih dititik beratkan karena kaitan Ramadan. Pulang dulu sholat habis pulang, gitu. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu asal
sekalian, kita sekalian diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan berbagai ibadah, wabil khusus ibadah saum Ramadan dengan berkualitas. Aku qouli hadza